Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat hari ini ya. Teman-teman, saya mau bahas mengenai Timnas U23 dan Timnas Senior rebutan pemain ya. Jadi Timnas U23 kehilangan dua pemain penting dalam menghadapi pertandingan Piala Asia ini teman-teman ya. Di bulan-bulan depan ini akan ada pertandingan dua Timnas U23 yang akan lawan berat nanti ya teman-teman. Di pertandingannya akan ketemu dengan Korea Selatan. Nah, terus Timnas Senior akan ketemu dengan Kuwait dan Lebanon. Nah, ini sama-sama penting ya teman-teman. Jadi Timnas Senior akan ada pertandingan FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Ini persiapannya sudah mulai teman-teman. 27 pemain sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert teman-teman ya. Jadi Timnas Indonesia sudah manggil nama-namanya, saya mau bacakan. Ini pertandingan penting teman-teman untuk mengukur ya nih teman-teman ya. Untuk mengukur persiapan Timnas Indonesia nanti akan ketemu Arab Saudi di putaran keempat. Jadi disinyalir dengan ketemu Kuwait dan Lebanon, Timnas Indonesia bisa melihat seperti apa nanti kualitas atau ukuran-ukuran, apakah kira-kira ada peluang nggak nih bisa menang lawan Arab Saudi. Patrick Kluivert belum teruji ya teman-teman, baru beberapa kali pertandingan dan itu masih standar-standar aja, belum ada sesuatu yang luar biasa. Padahal sudah ketambahan banyak pemain-pemain yang bagus, tapi belum terlihat wow-nya ya di bawah Patrick Kluivert. Kalau Sintayong sudah ada wow-nya, kejutan-kejutannya sudah ada Sintayong ya, karena udah bertahun-tahun dia pegang timnas, bahkan mengalahkan Arab Saudi 2-0 ya. Itu yang jadi satu momentum di saat Indonesia bangkit ya. Jadi siapa saja yang dipanggil oleh Patrick teman-teman saya akan bacakan di sini. Nanti akan bertandingnya di tanggal 5 dan tanggal 8 September ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa ini. Mainnya di Surabaya. Yang pertama Nadeo Argaminata dipanggil ya, termasuk 27 pemain. Yang kedua Hernando Ari. Yang ketiga Emil Audiro, ini goalkeeper ya atau penjaga gawang. Ada back ya, backnya itu Haris Kirido dipanggil. Wah, ini back andalan Timnas Indonesia nih, saya setuju sekali teman-teman. Ada Jay Jazz, ada Jordi Amat. Nah ini opsional nih, kayak Jordi Amat sering nggak dipakai ya. Nah ini yang saya bilang Timnas U23 kehilangan pemain penting, Justin Hapner. Justin Hapner ini penting ini sebenarnya ya di Timnas U23 bersama Marcelino. Dan sekarang masuk di jadwalnya Timnas Senior nih. Berarti Van der Broek nanti cari pemain lagi nih. Sama-sama waktunya mepet nih teman-teman. Hampir bersamaan tanggalnya. Ada lagi Mesilker ya. Nah, pemain belakang Mesilker, ada Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Dean Jim. Nah ini Dean Jim ya, dia pemain tengah yang luar biasa, bisa diandalkan. Ada Joe Pelipesi juga. Wah ini Joe Pelipesi nih jadi sorotan juga teman-teman, beberapa kali bertanding kemarin. Beckham Putra dipanggil dari Persib ya teman-teman. Ada Nathan Chow. Nathan Chow ini nggak tahu ya, masih masuk U23 nggak ya, ini dipanggil di senior dia. Ada Egi Maulana Fikri dipanggil. Ada Ricky Kambaya yang beberapa pertandingan terakhir menunjukkan kualitasnya ya. Ada Tom Haye, ada Profesor, ada Kevin Dick. Ini semua hampir dipanggil ya. Ada Eliano Rinder, Ramadan Sananta striker, Sen Patinama, Ragnar Oratmangun. Oh Ragnar sudah ready ya dia. Ada Marcelino Ferdinand. Nah ini nih teman yang saya bilang tadi. Jadi Justin Hapner dan Marcelino Ferdinand nggak taunya dipanggil dipanggil di timnas senior, berarti dia nggak akan bela timnas U23 di bawah
Van den Boeck ya. Waduh, sekuat apa nih nanti lawan Korea Selatan ya? Karena udah 3 akan ketemu Korea Selatan nih kalau nggak salah ini teman-teman. Ya. Jadi ada Mark Klok dan ada Stefano Lillipali. Inilah teman-teman ya pemain yang dipanggil, dan ini akan berlaga di tanggal 5 dan tanggal 8 September ini di Surabaya. Ya, bagaimana peluangnya? Ya kita masih agak-agak gelap ya kalau lihat Patrick ya. Karena Patrick memang belum ada belum menunjukkan racikan-racikan yang fantastik ya. Standar-standar aja, padahal pemainnya bagus-bagus. Pemain timnas Indonesia itu termasuk sekarang bagus-bagus dibanding zamannya Sintayong ya. Zamannya Sintayong belum selengkap ini, tapi bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0 waktu itu. Dan itu strateginya luar biasa itu. Ya. Arab Saudi nggak berkutik, bahkan hanya beberapa peluang saja bisa nyerang Indonesia ya. Dan Indonesia bisa membalikkan optimisme yang tadinya habis kalah dari Australia, bisa membalikkan optimisme timnas Indonesia di bawah Sintayong. Banyak sekali gebrakan-gebrakan Sintayong, tapi gebrakan Patrick ini karena masih baru ya, belum terlalu terlihat. Oke teman-teman, itu aja berita terbaru ya. Kita tunggu saja. Ada banyak nih pertandingan timnas di akhir tahun ini. Ya, nanti kita umumkan lagi. Terima kasih teman-teman. Update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.